Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Marcelina Widya dengan NIM H2A 022038 dan anggota saya Aulia Rahma, Firda Khairunisa, Maura Atisti Kirana, Mar'i Miftah Farid, Hana Tiara Ardani, Jessica Hasna Zakiyah, Atiyah Nuraini, Muhammad Naufal Zaki Ardani, dan Revit Armirun Yani. Sebelum mulai presentasi pada malam hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya bisa kita lakukan presentasi pada malam hari ini. Silakan untuk share screen. Dengan judul penerapan teknologi di bidang pendidikan kedokteran. Teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan kedokteran telah bermetamorfosis dari sumber ilmu berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Kuliah yang biasa dilaksanakan secara tatap muka kini mulai disampaikan dalam bentuk digital, sehingga dapat disimak setiap saat dan dimanapun mahasiswa berada. Selain perubahan tersebut, aspek pendidikan kedokteran yang tidak berubah adalah pengetahuan komprehensif, keterampilan, dan profesionalisme. Pengetahuan mencakup segala aspek kognitif yang diperoleh mahasiswa melalui kuliah interaktif, kegiatan pembelajaran mandiri, dan diskusi kelompok. Dan untuk penerapan teknologi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran, sistem informasi dan teknologi digunakan dalam membantu kelancaran pendidikan kedokteran, baik dalam pengajaran maupun pengujian, hingga penilaian. Lanjut. Silakan Aulia. Selanjutnya, pengertian teknologi diungkapkan oleh Miyarso tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu. Sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat alat bantu rekam medis. Rekam medis berbasis komputer secara prinsip adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, yaitu demografis serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit tersebut. Yang kedua, membantu dalam melakukan manajemen oleh perawat, yaitu dengan teknologi informasi dalam SIKM dapat digunakan untuk membantu perawat dalam mendata pasien, mengklarifikasi pasien, catatan personal mengenai riwayat pasien, penyakit pasien, serta laporan bertahap. Yang ketiga yaitu membantu dalam membangun sistem informasi rumah sakit atau SIR secara luas, yaitu sistem rumah sakit sangat bantu menolong untuk pertukaran informasi antar rumah sakit tersebut. Yang keempat, membantu mengatasi masalah langka tenaga ahli di daerah. Yang kelima, membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer. Yang kelima, pengembangan healthy di rumah sakit. Lanjut. Silakan. Penggunaan teknologi visual. Teknologi
teknologi audiovisual, termasuk juga penerapan teknologi ini di dua pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran, baik dalam pengajaran, pengujian, hingga penilaian. Salah satu metode evaluasi dalam pendidikan kedokteran yang digunakan adalah OC. Metode ini digunakan untuk menguji keterampilan mahasiswa kedokteran dengan cara terstruktur dan objektif. Penerapan sistem informasi berbasis komputer masih meningkatkan keberhasilan ujian di dalamnya menggunakan untuk integrasi sistem audio visual. Silakan, Jessica. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran elektronik atau e-learning. Di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan telah diperkenalkan sejak hampir 2 dekade lalu. E-learning pada prinsipnya adalah pembelajaran yang aktivitasnya dilakukan dengan mediasi digital. Pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan satu jenis teknologi saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai media dan teknik menggunakan komunikasi teknologi informasi yang ada. Walaupun pembelajaran ini dimediasi dengan menggunakan teknologi, proses belajar tetap merefleksikan teori pembelajaran yang ada. Silakan, Laura. Selanjutnya ada telemedicine. Secara umum, telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa, dan tindakan medis tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real. Telemedicine juga ditujukan untuk mengurangi rujukan ke dokter atau pelayanan kesehatan di kota-kota besar, sarana pendidikan kedokteran, dan juga untuk kasus-kasus darurat. Selanjutnya, hambatan. Hambatan dalam perkembangan teknologi pendidikan kedokteran di Indonesia yang pertama, kurangnya pengadaan infrastruktur TIK. Hal ini disebabkan sulit dijangkaunya beberapa daerah tertentu di Indonesia, sehingga penyebarannya tidak merata. Yang kedua, masih digunakannya perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan kedokteran yang terdapat di daerah pedesaan. Perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah tertinggal zamannya, sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat. Dan yang ketiga, kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukum yang mengaturnya, sebab cyber law belum diterapkan di dunia hukum Indonesia. Yang keempat, mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas TIK. Hal ini dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dapat kita lihat pemerintah masih sedikit mengalokasikan dana untuk pengadaan fasilitas TIK yang dapat menunjang pendidikan, terutama pendidikan kedokteran Indonesia. Yang kelima, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang keenam, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketujuh, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang kedelapan, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya, seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dampak positif. Yang pertama adalah sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dalam berbagai pengaturan, penyediaan layanan kesehatan ini telah mengambil keuntungan dari kemajuan TI, misalnya di rumah sakit, pusat kesehatan, atau klinik. Merekam data pasien secara digital membuat lebih mudah untuk bekerja pada catatan medis. Adanya jaringan yang tertata rapi memudahkan akses ke data pasien dari bagian manapun. Selain itu juga sumber informasi kesehatan yang lebih lengkap dan mudah. Yang kedua adalah perkembangan ilmiah atau penelitian. Perkembangan teknologi informasi juga telah menambah ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Banyak peneliti yang melakukan penelitian dan kemudian membuat hasil penelitian mereka dalam bentuk jurnal di internet. Memudahkan para peneliti dimanapun untuk mempelajari penelitian kesehatan yang dilakukan oleh orang lain.
sehingga ilmu yang berkaitan dengan kesehatan dapat berkembang terus. Terima kasih. Silakan Rafid. Selanjutnya ada dampak negatif. Salah satunya adalah radiasi. Radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah kanker. Selain kanker yang mematikan, penyembuhan kanker juga menggunakan radioaktif yang ditimbulkan dari berbagai alat kesehatan. Yang kedua ada radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone ataupun komputer. Itu dapat merusak mata. Oleh sebab itu, kita juga hendak berhati-hati dalam menggunakannya. Jangan terlalu dekat ketika kita menggunakannya. Berilah jarak sekitar 30 cm dari mata Anda. Teknologi seperti gadget ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Pada anak-anak, gejala yang muncul adalah gejala ketagihan game maupun kecanduan dalam menonton video atau YouTube. Begitu pula orang dewasa. Mereka juga cenderung lebih senang menghabiskan waktu dengan gadget daripada berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia dengan kemajuan teknologi. Pendidikan kedokteran telah bermetamorfosis dari sumber ilmu berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Dan untuk penerapan teknologi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran, sistem informasi dan teknologi digunakan dalam membantu kelancaran pendidikan kedokteran, baik dalam pengajaran, pengujian, hingga penilaian, seperti pembelajaran daring, sistem biologi yang telah mengaruhi banyak disiplin ilmu biologi, telemedicine, pembelajaran e-learning, pembelajaran lewat web conferencing, kolaborasi dengan forum diskusi daring dan kelas virtual. Baik, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi ini. Dan alhamdulillah presentasi pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.